Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas manajemen pemasaran C, agribisnis, ingin mempresentasikan dan memaparkan tentang materi yang telah kami diskusikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Erika Selvia, NIM 003. Yang kedua ada Uswatun Hasana, NIM 036. Yang ketiga, yakni saya sendiri, adalah Yunita Eka Dia Pratiwi, NIM 072. Pembahasan yang akan kami presentasikan, ini ada 4 hal. Yang pertama, ada konsep inti dan filosofi manajemen pemasaran. Yang kedua, ada peranan dan fungsi manajemen pemasaran. Yang ketiga, audit pemasaran. Dan yang keempat adalah studi kasusnya. Jadi, enjoy this video dan selamat menikmati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti dan filosofi dari manajemen pemasaran. Langsung saja, untuk konsep inti dari manajemen pemasaran ini ada beberapa. Untuk yang pertama, ada kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan dan manusia tersebut mempunyai banyak kebutuhan yang sangat kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena bukan hanya fisik, tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, dan kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila tidak puas, konsumen tersebut akan mencari produk ataupun jasa lain yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Yang kedua, ini ada keinginan. Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual ini dinamakan dengan keinginan. Keinginan digambarkan dalam objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Masyarakat yang berkembang pastilah diikuti dengan keinginan yang semakin luas, tetapi terdapat keterbatasan dari itu semua, yakni dari segi dana, waktu, tenaga, dan juga ruang. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah perusahaan yang bisa memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menembus keterbatasan tersebut. Paling tidak, dapat meminimalisir keterbatasan dari sumber daya. Yang ketiga adalah permintaan. Dengan keinginan dan juga kebutuhan serta keterbatasan dari sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Sehingga muncullah istilah permintaan, yakni keinginan manusia akan produk yang spesifik dan didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Yang keempat adalah produk, meliputi organisasi, jasa, ataupun ide. Perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, untuk dimiliki, atau untuk dikonsumsi, sehingga konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginannya. Sesuatu tersebut dinamakan dengan produk. Adapun untuk contoh dari produk ini ada perusahaan manufaktur menyediakan barang seperti komputer, monitor, printer, jasa, seperti pengiriman, pemasangan, pelatihan, perbaikan, ataupun pemeliharaan. Dan ide atau gagasan meliputi kekuatan ataupun keunggulan dari jenis komputer. Selanjutnya adalah nilai pelanggan. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mengenai nilai yang melekat pada produk ataupun jasa tersebut. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai produk, jasa, personal pemasaran, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, serta biaya psikis. Yang keenam adalah kepuasan dari pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai dengan atau bahkan melebihi dari harapan, maka pelanggan tersebut akan merasa puas. Yang ketujuh adalah mutu. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, yang saat ini mempunyai istilah Total Quality Management atau TQM. Yakni sebuah program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Yang kedelapan adalah pertukaran. Pertukaran merupakan sebuah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Ada 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran tersebut dapat terjadi. Yang pertama,
terdapat sedikitnya ada dua pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak ini mampu berkomunitas dan melakukan penyerahan. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran tersebut. Nomor 5, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat atau kita sebut dengan negosiasi. Yang kesembilan adalah transisi. Transisi merupakan perdagangan antara dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Untuk yang ke-10 ini ada hubungan, merupakan proses penciptaan, memelihara dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Dengan kata lain, hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok atau supplier, penyalur atau distributor guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Untuk yang ke-11 ini ada jaringan. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak yang mendukung. Pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain. Untuk yang ke-12 ini ada pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan hubungan dan keinginan itu. Untuk yang ke-13 ini ada pemasok dan calon pembeli. Seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran harus dijalankan berdasarkan filsafat pemasaran yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab sosial yang telah dipikirkan dengan matang mengenai dampak produk yang dipasarkan terhadap konsumen dan lingkungannya. Terdapat 5 konsep yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama adalah konsep produksi. Filsafat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini merupakan filsafat yang paling tua tetapi masih digunakan dan berlaku serta bermanfaat pada dua situasi. Situasi yang pertama bila permintaan dari produk tersebut lebih besar daripada permintaan. Untuk situasi yang kedua, ini jika biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Akan tetapi, perusahaan yang bekerja pada filsafat ini mengalami resiko yang tinggi dengan fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri. Bila perusahaan berusaha menurunkan harga, yang pasti dilupakan adalah kualitas. Padahal yang diinginkan konsumen adalah harga rendah dengan barang yang menarik. Untuk yang kedua, ini ada konsep produk. Filsafat bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif, dan bahwa organisasi harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. Ketiga adalah konsep penjualan. Filsafat bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi tersebut mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Filsafat manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Untuk yang kelima, ini merupakan konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep ini mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran mereka. Hal ini agar dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan 3 faktor yang penting, yakni laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan publik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Selvia dengan NIM 1903 211000003. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi manajemen pemasaran. Untuk peran manajemen pemasaran mencangkup 3 hal, yakni yang pertama, permintaan. Manajemen pemasaran berperan dalam menghitung akumulasi keinginan atau kebutuhan yang potensial untuk digarap sebagai ladang bisnis, misalnya pendidikan, perumahan, makanan, dan lain sebagainya. Kedua, keinginan. Manajemen pemasaran berperan dalam mengelola keinginan pada kondisi di mana ada permintaan yang spesifik, seperti pendidikan tinggi, makanan bergizi, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga, yakni kebutuhan. Manajemen pemasaran berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, misalnya makan, minum, pendidikan, pakaian, dan lain sebagainya. Dan untuk fungsi dari manajemen pemasaran yakni mencangkup 1. Analisis pasar untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Segmentasi pasar. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien dengan syarat dapat diukur atau measurable, dapat dicapai atau accessible, substansial, dan dapat dilaksanakan atau actionable. Ketiga, menetapkan pasar sasaran. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen, struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. 4. Penempatan pasar. Menurut Kotler 1992 menerangkan ada 2 pilihan, yaitu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Dan selain itu mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Dan yang kelima yakni perencanaan pemasaran. Selanjutnya adalah terkait audit pemasaran. Audit pemasaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan juga area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran sendiri memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan juga merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman-ancaman tersebut. Untuk manfaat sendiri, audit pemasaran ini memiliki manfaat untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari audit pemasaran. Audit pemasaran sendiri memiliki ruang lingkup yang terdiri atas 6 hal. Yang pertama adalah audit lingkungan pemasaran, di mana kita tahu bahwasanya lingkungan pemasaran ini terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu lingkungan makro dan juga lingkungan mikro. Untuk lingkungan makro sendiri biasanya berkaitan dengan demografi, ekonomi, alami, teknologi, politik, dan juga budaya. Sedangkan untuk lingkungan mikronya terdiri atas pasar, pelanggan, pesaing, saluran distribusi, pemasok, dan juga publik. Yang kedua adalah audit strategi pemasaran. Untuk audit strategi pemasaran ini biasanya berkaitan dengan misi bisnis, objektif pemasaran, strategi pemasaran, dan juga anggaran. Yang ketiga adalah audit organisasi pemasaran, di mana biasanya terkait dengan struktur formal, efisiensi fungsi, dan juga efisiensi antar bagian. Yang keempat adalah audit sistem pemasaran.
biasanya berkaitan dengan sistem informasi pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, sistem pengendalian pemasaran, dan juga pengembangan produk baru. Yang kelima adalah audit produktivitas pemasaran, di mana biasanya menganalisis kemampuan untuk menghasilkan laba serta efektivitas biaya. Apakah ada aktivitas pemasaran yang menyerap biaya berlebihan atau bagaimana sih caranya untuk mengurangi biaya yang berlebihan tadi. Dan yang keenam adalah audit fungsi pemasaran, di mana berkaitan dengan produk, harga, distribusi, iklan, promosi, penjualan, dan juga tenaga penjualan. Nah, selain itu juga ada tipe dari audit pemasaran. Ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu audit fungsional atau vertikal, di mana merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau juga penjualan, dan juga membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tadi. Dan tipe yang kedua adalah audit menyeluruh atau horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam melakukan audit pemasaran, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran ini dapat mengikuti tahapan audit secara umum, yang terdiri atas yang pertama yaitu audit pendahuluan, di mana dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam lagi. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Yang kedua adalah review dan juga pengujian. Pada tahap ini dilakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan dari hasil pengujian ini, nantinya peneliti akan lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit, sehingga akan lebih mudah diketahui potensial terjadinya kelemahan pada bagian aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga adalah audit lanjutan. Audit ini tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan juga pengujian pengendalian manajemen di tahap 2 tadi. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil, di mana temuan dari audit ini harus dilengkapi dengan kesimpulan dan juga saran, serta harus direview oleh manajemen audit sebelum nantinya didiskusikan dengan auditi. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang audit pemasaran yang kami ambil dari Jurnal Cendekia Akuntansi volume 3 nomor 1 dengan judul Audit Fungsi Pemasaran untuk Menilai Efektivitas dan juga Efisiensi Kinerja Pemasaran, studi kasus pada perusahaan kecap Murni Jaya Kediri. Perusahaan Murni Jaya Kediri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi kecap. Dan untuk menarik minat dari konsumen dan juga meningkatkan pelanggan, perusahaan ini berusaha untuk memberikan fasilitas ataupun kualitas produk yang bagus kepada konsumen, disertai dengan pemasaran yang efektif dan juga efisien. Audit terhadap fungsi pemasaran sangat penting dilakukan pada perusahaan ini karena memang sebelumnya belum pernah dilakukan. Dari hasil audit pemasaran, dapat disimpulkan bahwasanya kinerja fungsi pemasaran pada perusahaan ini dapat dinilai telah berjalan secara efektif dan juga efisien. Namun, memang masih ditemui beberapa kelemahan dalam melakukan aktivitas dalam perusahaan ini. Beberapa hasil yang diperoleh yaitu pada tahun 2011 sampai 2012 fungsi pemasaran telah mampu mencapai target penjualan. Hal ini dapat menunjukkan bahwasanya fungsi pemasaran telah berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian perusahaan terhadap organisasi, perencanaan pemasaran, prosedur pemasaran, kebijakan pemasaran, dan juga lain-lainnya ini telah dapat dikatakan terlaksana secara efektif. Dan ada beberapa kelemahan yang ditemui
dalam perusahaan ini. Yang pertama, perusahaan Kecap Murni Jaya ini belum memiliki departemen internal audit sendiri. Yang kedua, masih kurangnya karyawan yang terlatih dan juga tidak dilakukannya rotasi karyawan secara berkala, serta masih terjadi perangkapan fungsi yang dilakukan oleh satu karyawan, yaitu yang ditemui adalah ada karyawan yang menempati tempat untuk penerimaan kas dan juga pada fungsi akuntansi. Barangkali cukup ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai manajemen pemasaran. Kami berharap apa yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.